Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz sekalian? Semuanya sehat ya? Semoga kalian dan keluarga kalian senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih bersama saya, Ustadz Muhammad Syukron, akan memandu materi PLS kalian yang kali ini insya Allah tidak ada tugas-tugas ya. Tapi Ustadz tetap tunggu tugas kalian yang zel-yel dan juga praktek wudhu. Bagi yang belum mengirimkan, segera dikirimkan. Nanti biar Ustadz dan Ustadzah koreksi wudhu dan juga zel-yel kalian, dan kemudian Ustadz pilih mana yang terbaik dari video zel-yel dan praktek wudhu kalian. Dan ingat ada hadiahnya ya. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah yang semoga dapat menjadi teladan untuk kalian. Simak baik-baik. Pada suatu hari, ada seorang anak yang mana anak ini kehilangan ayahnya. Meninggal ayahnya, dan ayahnya ini meninggalkan harta sebagai warisan untuk ibu dan anak ini. Ya. Jadi anak-anak Ustadz yang masih punya ayah bersyukur ya, karena banyak teman-teman kita yang hari ini mereka kehilangan ayah, ada yang kehilangan ibunya, ada yang kehilangan ayah dan ibunya bahkan ya. Bagi anak-anak Ustadz yang masih punya ayah, yang masih punya ibu, maka bersyukur, semoga Allah menjaga orang tua kalian. Anak ini kehilangan bapaknya, maka sang ibunda yang membawa harta bapaknya ini ya, semuanya diberikan ke anak ini. Untuk apa kira-kira? Beli mobil? Beli mainan? Enggak. Uang ini diberikan seorang ibu kepada anaknya untuk belajar ilmu agama. Bagus ya. Karena ibu ini tahu betul bagaimana caranya menjadikan anak ini mulia di mata manusia dan juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sang ibu berpesan kepada putranya ini untuk pergi ke suatu negeri yang jauh di sana untuk membawa uang-uang ini belajar. Sebagian untuk bekal dia makan dan minum, dan sebagian lagi untuk upah gurunya. Maka suatu ketika sang ibu pun berwasiat untuk meletakkan uang ini ke mantelnya. Jadi pakaiannya ada sebuah mantel yang biasanya untuk topi itu ya, dimasukkan uangnya ke dalamnya. Ustadz agak lupa jumlahnya, taruhlah misalnya 1 M ya, 1 miliar. Kemudian dijahit sama ibundanya di dalam mantel tersebut ya. Kemudian pesan ibunya, "Nak, jangan pernah kamu berdusta, berbohong kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun." Ya, paham nak? Kata anak itu, "Iya bu, paham bu." Baik, akhirnya besok paginya dia pun berangkat dengan satu rombongan para pedagang. Ya, karena dia masih kecil, kalau berangkat sendiri nanti diapa-apain. Ya, kalau berangkat sendiri nanti tidak tahu tujuannya. Akhirnya dititipkan kepada rombongan para pedagang, dia berjalan di tengah-tengah. Oke. Singkat cerita anak-anak, di tengah perjalanan rombongan ini dicegat oleh para perampok. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak, ada yang bawa panah untuk mengambil barang-barang harta dari rombongan ini. Kalian berhenti! Dirubung oleh para perampok tersebut. Serahkan semuanya hartanya. Satu persatu menyerahkan hartanya. Kamu mana? Ya, uangnya mana? Ininya mana? Barangnya mana? Semuanya. Ya, semuanya diserahkan. Ya, ada yang bohong. Ya. Saya nggak bawa apa-apa. Nggak usah. Mana? Nggak bawa apa-apa. Hah, ini apa? Ya, seperti itu. Tiba giliran sang anak tadi. Maka, hei anak, kamu membawa harta enggak? Sini. Ya, ada katanya. Berapa? 1 miliar katanya. Hah? Masa anak kecil bawa uang 1 miliar? Nggak mungkin. Nah,
Akhirnya setelah itu para perampok ini lapor kepada bosnya, bos perampok. Ya. Gimana? Anak buahku semuanya sudah diperiksa, sudah diambil semuanya hartanya? Sudah, bos. Bagus. Banyak ya dapatnya? Bagus. Ya. Kemudian ada yang lapor, bos, ya, ada satu orang anak yang belum kita periksa, ya, tapi dia ngaku punya uang 1 miliar. Masa anak kecil bawa uang 1 miliar? Nggak mungkin kayaknya. Kemudian bosnya ini penasaran. Baik, coba panggil anak itu menghadap saya. Kemudian sang anak itu pun bertemu dengan bos perampok lagi. Nak, betul kamu bawa uang 1 miliar? Betul, paman. Di mana kamu letakkan? Di sini, di mantel. Dijahitkan sama bunda di sini. Nah. Coba periksa. Diperiksa. Disobeklah mantelnya dan didapati uangnya betul. Anak ini jujur bahwasanya uangnya ada 1 miliar. Luar biasa. Ya. Kemudian bos perampok ini bertanya, "Hei nak, kamu tahu kan kami ini perampok?" "Iya tahu, paman." "Kamu tahu kan kalau uangmu itu bakal kami ambil dan setelahnya kamu gak punya apa-apa?" "Iya tahu, paman." "Lalu kenapa kamu jujur?" Kata anak itu, dia bilang, "Begini, paman, saya sudah berjanji sama bunda bahwasanya aku tidak boleh berbuat dusta kepada siapapun, dimanapun, kapanpun." Mendengar jawaban ini, sang bos preman tadi, bos perampok tadi, dia terenyuh, ya, menangis, dia terharu. Anak kecil ini, dia bisa begitu bakti kepada ibundanya. Kenapa aku yang sudah besar, sudah dewasa, kok nggak mau berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya jahat, ngambil punya hak orang, ngambil harta orang, suka menyakiti orang. Aduh, akhirnya dia bertobat, menangis gara-gara jawaban anak kecil tadi. Akhirnya raja perampok ini pun dia mengembalikan harta yang dirampok tadi. Dikembalikan, tolong kembalikan semuanya, kembalikan semua. Dan dia bertobat menjadi orang yang soleh, rajin sholat, suka membaca Al-Quran, dan tidak mau merampok-rampok lagi. Begitu juga anak buahnya disuruh untuk bertobat. "Wahai anak buahku, bosmu ini sudah bertobat. Kalau kalian mau mengikuti aku, silahkan. Tapi yang tidak, maka silahkan juga. Tidak ada paksaan." Ya. Akhirnya banyak di antara perampok-perampok ini yang bertobat menjadi orang-orang soleh. Apa sebabnya? Jawaban anak kecil tadi. Luar biasa bukan? Anak-anak Ustaz, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah tadi? Yang pertama, hendaknya kita menjadi orang yang jujur. Karena perbuatan jujur itu akan menguntungkan. Bukan sebagaimana kata orang yang jujur pasti akan hancur. Ini salah. Ya. Justru dengan kejujuran akan membawa pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa pelakunya kepada surga. Dan di dunia dia beruntung kok. Baik. Pelajaran kedua, hendaknya kita berbakti kepada orang tua kita. Lihat anak tadi, apapun yang dikatakan oleh bundanya, dia turuti. Ingat anak-anak, selagi yang diminta kedua orang tua bukan hal-hal yang dosa ya, bukan yang dilarang agama ya, maka kita harus ikuti. Pelajaran yang ketiga adalah hendaknya seseorang suka menuntut ilmu agama. Lihat anak kecil tadi yang belajar agama sampai jauh perjalanannya, sampai di luar negeri. Dan akhirnya dengan itu dia kelak menjadi ulama yang besar, yang terkenal. Ya. Dan di akhirat nanti dia akan diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan juga yang memiliki ilmu beberapa derajat. Barakallahu fikum, semoga kisah ini menginspirasi kalian semuanya dan dapat menteladani kalian semuanya. Harus bakti sama orang tua, harus jujur dan harus semangat dalam belajar agama. Paham? Ustadz pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.